Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Apa kabar anda sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Meskipun kita masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh, tapi anda sekalian jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Anda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Anda sekalian yang soleh dan solehah, pelajaran kita hari ini lanjutan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sujud. Dan sujud yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah sujud tilawah. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan ketentuan sujud tilawah. Yang kedua, menjelaskan hikmah sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Dan yang ketiga, mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Baik ananda sekalian, apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal atau pada saat mendengarkan Al-Quran dibacakan. Jadi ananda sekalian, dari pengertian ini, sujud tilawah itu sujud yang kita lakukan disebabkan kita membaca ayat-ayat yang termasuk ayat sajadah di dalam Al-Quran. Ya, sujud sajadah ini bisa dilakukan ketika sedang sholat dan bisa juga dilakukan di luar sholat. Ya. Nah, bahkan misal ketika kita sedang membaca atau menghafal atau mendengarkan ayat-ayat sajadah dibacakan, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sajadah atau sering juga disebut dengan sujud tilawah. Yang kedua, hukum sujud tilawah adalah sunnah. Artinya sangat dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Dasarnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa iza marra bisajadati kabbara wa sajadana ma'ah." Rahu Tirmizi. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau bertakbir lalu sujud, maka kami pun sujud bersama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang sujud tilawah. Nah, kemudian apa sebab-sebab kita melakukan sujud tilawah? Ya. Nah, tadi sebenarnya di depan sudah disinggung sedikit di dalam pengertian. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Dan
bacaan-bacaan Al-Quran itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Ya, ayat-ayat mana saja yang termasuk ayat sajadah, yang apabila kita membacanya atau mendengarkan dibaca, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat ya, yang termasuk ke dalam sujud tilawah. Yang pertama adalah surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 26. Kemudian surah Ar-Ra'du ayat 3, surah Ar-Ra'du surah ke-13 ayat 15. Kemudian surah Al-Isra ayat 7, surah ke-17 ayat 109. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 49. Kemudian surah Maryam surah ke-19 ayat 58. Kemudian surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 77, surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 60, surah An-Naml surah ke-27 ayat 25, surah As-Sajdah surah ke-32 ayat 15, kemudian surah Shad surah ke-38 ayat 24, kemudian surah Fussilat ya, surah ke-41 ayat 38, surah An-Najm surah ke-53 ayat 62, surah Al-Insyiqaq surah ke-84 ayat 21, serta surah Al-Alaq surah ke-96 ayat 19. Inilah ya semua surah dan ayat yang apabila kita membacanya ya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, kita dianjurkan untuk sujud tilawah ya. Atau mendengarkan ayat-ayat ini dibaca ya, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, ada ketentuan-ketentuan sujud tilawah. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Yang kedua menghadap kiblat, dan yang ketiga menutup aurat. Nah, itu syarat-syarat ketika hendak melakukan sujud tilawah. Apabila syarat itu tidak terpenuhi, tidak dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Kemudian rukun sujud tilawah, berniat ya, tentu niatnya cukup di dalam hati, sengaja aku berniat melakukan sujud tilawah karena Allah. Kemudian takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Kemudian sujud diawali dengan takbir. Nah, kemudian duduk setelah sujud dengan tumakninah atau tenang tanpa membaca tasahud, kemudian langsung mengucapkan salam. Nah, itu rukun sujud tilawah. Apabila satu saja dari rukun sujud tilawah ini tidak dilaksanakan, maka sujud tilawahnya tidak sah. Bagaimana tata cara sujud tilawah? Nah, kalau kita laksanakan di luar sholat, pertama kita menghadap kiblat ya, kalau diketahui kiblatnya kemana. Kalau tidak, maka kita boleh menduga dan berijtihad arah kiblat kemana. Tapi tentu setelah berusaha untuk mencari arah kiblat kemana yang benar. Kemudian berniat melakukan sujud tilawah, cukup di dalam hati. Kemudian takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian sujud satu kali, ya, sujud satu kali. Dan ketika sujud membaca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, itu doa sujud tilawah ya. Jadi bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi sudah ditentukan. Nah, ini doanya. Nah, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Kemudian setelah membaca doa ini, kemudian duduk sejenak ya, duduk sejenak, tidak membaca apa-apa, lalu kemudian salam, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menoleh ke kanan, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menoleh ke kiri. Nah, itu tata cara sujud tilawah di luar sholat. Nah, kalau di dalam sholat, nah, pada saat sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat yang termasuk ayat sejadah yang sudah tadi saya sampaikan, atau imam membaca ayat sejadah ya, kita langsung melakukan sujud satu kali dengan membaca sujud tilawah
ya. Kalau dalam sholat berjamaah, kalau imamnya membaca termasuk ayat sajadah, lalu dia sujud tilawah, maka makmum ikut. Tapi kalau makmumnya tidak melakukan sujud tilawah meskipun dia membaca ayat sajadah, maka makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah. Nah, setelah selesai melakukan sujud tilawah, ya, kita langsung berdiri lagi melanjutkan sholat. Nah, dan dikerjakan sampai dengan selesai sesuai dengan sholatnya tersebut. Nah, begitu cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat. Nah, biasanya yang paling sering ini kita temukan adalah di masjid-masjid itu pada hari Jumat subuh. Nah, itu biasanya imam di beberapa masjid ada melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah. Apa hikmah sujud syukur, sahwi, dan tilawah ini? Sesungguhnya hikmah terbesar adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi selain itu hikmah yang lainnya tentu banyak. Nah, sujud syukur itu diantara hikmahnya adalah kita akan memperoleh tambahan nikmat, terhindar dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila kita bersyukur atas karunia yang diberikan Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Dan apabila ingkar atas karunia Allah, maka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersedia bagi orang-orang yang ingkar. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan banyak melakukan sujud syukur. Kemudian yang kedua, memperoleh ketenangan batin. Nah, sujud itu kan mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang-orang yang dekat kepada Allah, Allah akan karuniakan hati yang tenang. Kemudian sujud sahwi. Ini sudah kita bahas pada video atau pertemuan secara daring sebelumnya ya, bagaimana tata cara dan ketentuan-ketentuan sujud sahwi. Nah, di antara hikmah sujud sahwi adalah kita harus menyadari bahwa manusia memiliki sifat lupa dan bisa saja salah. Maka harus kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya, jangan sombong dan angkuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dalam bergaul antara sesama umat manusia. Kemudian yang ketiga, sujud tilawah. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari godaan setan. Nah, orang yang sujud, termasuk sujud tilawah, itu mendekatkan diri kepada Allah sekaligus juga akan menjauhkan dari kita dari pengaruh-pengaruh atau godaan-godaan setan. Kemudian hikmah yang lainnya adalah lebih menghayati bacaan dan makna ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Nah, pada akhir pertemuan ini Bapak sampaikan rangkuman pelajaran kita dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah ini. Yang pertama adalah sujud adalah perbuatan menempatkan hidung, kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki pada kondisi serentak di lantai atau di atas sajadah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari bahaya. Kemudian yang ketiga, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Kemudian yang keempat, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika di dalam sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal, atau pada saat mendengar ayat suci Al-Quran dibacakan. Baik Ananda sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tugas Ananda sekalian yang berikutnya adalah, nah, Ananda silakan buat satu video yang isinya adalah praktek sujud. Ananda boleh memilih apakah sujud syukur atau sujud sahwi ataupun sujud tilawah. Baik Ananda sekalian, Bapak tunggu tugasnya. Mudah-mudahan Ananda sekalian tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.
Demikian, mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.